Halo, perkenalkan nama saya Tania Olewarni. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan UTS Manajemen Strategik saya dengan NPM 1942117 dari kelas 6 KMB. Di sini saya menggunakan perusahaan yaitu PT Astra Agrolestari Tbk, yang mana dia mempunyai visi dan misi menjadi perusahaan agrobisnis yang paling produktif dan paling inovatif di dunia. Dan misinya itu adalah menjadi perusahaan agrobisnis yang paling produktif dan paling inovatif di dunia. Jadi di sini saya mencoba untuk melakukan perbaikan visi misi dari sebelumnya. Yang pertama, visinya itu menjadikan perusahaan agrobisnis memiliki reputasi prima dengan kepercayaan yang tinggi dan menjadi perusahaan yang unggul dan terdepan di bidang pertanian. Sedangkan misinya itu ada menjadi panutan dan berkontribusi untuk pembangunan serta kesejahteraan, membangun perusahaan pertanian yang mempunyai wawasan lingkungan dan berkelanjutan, dan menciptakan tenaga kerja di bidang pertanian yang unggul, terampil, dan beretika. Di sini adalah the five force model analysis. Yang pertama adalah threat of new entrants. Di sini persaingan dalam dunia usaha masih terus berkembang hingga saat ini dan persaingan termasuk dalam kategori yang cukup kuat. Dengan adanya pendatang baru akan membuat perusahaan untuk meningkatkan kapasitas bahkan perebutan pangsa pasar. Namun Astra Agrolestari sendiri telah mempunyai skala ekonomi, diferensiasi produk, kecukupan modal, biaya peralihan, akses ke saluran distribusi, ketidakunggulan biaya independen, dan peraturan pemerintah yang mana ketujuh faktor tersebut bisa menjadi hambatan masuk bagi pendatang baru. Jadi, ancaman pendatang baru di pasar cukup rendah karena skala ekonomi yang diikuti Astra Agrolestari ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dapat diikuti oleh pendatang baru. Yang kedua adalah bargaining power of suppliers. Di sini, Astra Agrolestari ini memiliki posisi baik dalam menentukan produk yang akan dijualnya. Dilihat dari jumlah pemasok yang banyak, pembelian produk dengan skala yang besar, produk pemasok terdiferensiasi. Dengan menerapkan kekuatan baik dalam lingkup yang luas atau sempit, 3 generik hal strategis. Yang pertama, kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus. Jadi kekuatan pemasok juga rendah karena telah banyak pemasok di pasar dan Astra Agrolestari dapat dengan mudah membeli dari pemasok manapun yang ada di pasar. Jadi di lain sisi, perusahaan juga harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan para pemasok. Yang ketiga adalah bargaining power of buyers. Di sini konsumen yang membeli produk kebutuhan sehari-hari pada saat ini peka terhadap harga dikarenakan keadaan perekonomian negara yang masih belum stabil. Jadi perusahaan harus menetapkan harga yang tepat dan memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggannya sendiri. Jadi kekuatan yang dimiliki pembeli mampu memaksa harga turun, peningkatan pelayanan kualitas dalam hal menetapkan harga pada Astra Agrolestari ini secara tidak langsung menentukan harga, dan harga yang ditawarkan merupakan harga mati dan tidak dapat ditawar yang sifatnya fix. Dan dalam hal ini, kekuatan tawar-menawar pembeli ataupun konsumen bisa dikatakan sangat rendah, karena perusahaan sendiri tidak menawarkan produk yang unik dan memproduksi minyak dengan yang menjadi kebutuhan setiap konsumennya. Yang keempat adalah threat of substitute products, yang mana ancaman substitusi produk ini bisa dikatakan rendah karena permintaan produk minyak meningkat sejak beberapa saat lalu adanya perataan harga minyak bagi semua kalangan. Namun itu hanya terjadi beberapa minggu saja karena semua telah kembali normal. Yang kelima ada rivalry among competing firms, yang mana kemungkinan masuknya pesaing baru dapat dikatakan tidak mudah karena hambatan masuk bagi pendatang baru ini cukup besar. Jadi hal ini disebabkan karena untuk masuk ke dalam jenis usaha ini, pesaing baru memerlukan modal yang cukup besar dalam berinvestasi, kebutuhan akan diferensiasi produk yang banyak atau beraneka ragam, dan memperoleh akses untuk masuk ke dalam saluran distribusi yang sangat luas. Di sini adalah internal analysis, yang mana yang pertama itu adalah kekuatan. Jadi bisa kita lihat, yang pertama kekuatannya itu adalah program intensifikasi menjaga produktivitas. Di sini kita bisa lihat bobotnya itu adalah 0,05 dengan rating 2, yang berat skornya itu adalah 0,1. Yang kedua adalah good corporate governance, yang mana dengan bobot 0,15 dengan skalanya itu ada 2 juga dengan beratnya 0,3. Ketiga itu adalah fokus dengan CSR, yang mana beratnya itu 0,1 dengan rating 3, dengan skornya itu adalah 0,3.
Selanjutnya ada pelaksanaan sertifikasi ISPO Indonesia Sustainable Palm Oil, yang mana di sini berbobot 0,05 dengan rating 3, dengan skornya itu 0,15. Selanjutnya adalah manajemen limbah, yang mana bobotnya itu sebesar 0,15 dengan rating 4, jadi di sini skornya 0,6. Yang terakhir adalah solusi IT dengan bobot 0,1 dengan rating 4 dan dengan skor 0,4. Di sini kita bisa melihat juga kelemahan yang mana yang pertama adalah volume penjualan CPO itu mudah menurun. Jadi kita bisa menentukan bobotnya itu sebesar 0,05 dengan rating 2, yaitu dengan skor 0,1. Selanjutnya adalah pengelolaan biaya tenaga kerja dengan beratnya 0,125 dengan ratingnya itu ada 3 dan skornya 0,375. Selanjutnya pengelolaan biaya pemupukan, yaitu dengan bobotnya 0,125 dengan rating 3 dan skor 0,375. Terakhir ada pemenuhan aspek legalitas dengan bobot 0,1 dan dengan rating 3 yang mana skornya 0,3. Selanjutnya adalah peluang. Di sini kita bisa melihat peluang. Yang pertama itu adalah pabrik produksi pengolahan minyak sawit dengan bobot 0,05 dengan rating 2 dan skornya 0,1. Selanjutnya adalah cost leadership yang mana dengan berat 0,05 dengan rating 2 yang mana skornya itu 0,1. Selanjutnya adalah R&D agronomi yang mana dengan berat 0,1 dengan rating 3 dan skor 0,3. Selanjutnya adalah manajemen transportasi dan infrastruktur. Di sini kita bisa lihat beratnya itu sebesar 0,05 dengan rating 3 yaitu skornya 0,15. Selanjutnya adalah ekspor produk, yang mana kita bisa lihat dengan bobot 0,1, rating 4, dan skornya 0,4. Yang terakhir adalah teknologi informasi dengan beratnya 0,15 dengan rating 4 dan skor 0,6. Di sini adalah ancaman. Jadi ancamannya itu ada regulasi pemerintah dengan bobot 0,05, rating 2, skor 0,1. Dan selanjutnya adalah nilai tukar mata uang. Di sini dengan bobotnya ada 0,15 dengan rating 3 dan skor 0,45. Selanjutnya adalah perlambatan laju ekonomi. Di sini kita bisa melihat bahwa bobotnya itu sebesar 0,1 dengan rating 3 dan skor 0,3. Terakhir adalah fluktuasi harga dengan bobot 0,2, rating 3 dan skor 0,4. Nah, di sini kita bisa melihat faktor penentu keberhasilan. Yang pertama itu ada pangsa pasar. Di sini kita bisa lihat bobotnya itu 0,10 dan di sini kita juga melihat peringkat yang didapat oleh PT Astra Agrolestari dan para pesaing-pesaingnya. Di sini para pesaingnya ada PT Indo Agri, PT Perkebunan Nusantara, PT Bakri Sumatera Plantations. Di sini kita bisa melihat faktor penentu keberhasilannya itu ada 7. Yang pertama adalah pangsa pasar, kedua kualitas produk, yang ketiga kompetitif harga, yang keempat adalah kapasitas produk, yang kelima posisi keuangan, perluasan global dan distribusi penjualan. Selanjutnya adalah type of business level strategies, yang mana di sini PT Astra Agrolestari ini termasuk kategori integrated low cost atau differentiation. Di sini strategi ini berfokus pada pengembangan keunggulan kompetitif dengan menawarkan sesuatu yang unik dan juga mengurangi biaya produksi atau operasional secara keseluruhan. Faktanya, biaya rendah atau diferensiasi terintegrasi adalah kebutuhan saat ini karena perubahan tren konsumen global yang dikarenakan adanya COVID-19. Oleh sebab itu, emiten perkebunan grup Astra sendiri mempunyai solusi untuk memperkuat kinerja. Direktur utama Astra Agrolestari mengatakan bahwa perseroan tidak mematok pasar tertentu dalam penjualan crude palm oil atau CPO. Selain itu, PT Astra Agrolestari sendiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit, sudah menerapkan digitalisasi. Jadi langkah ini sudah dimulai sejak tahun 2017, jauh sebelum adanya pandemi COVID. Jadi salah satu strategi digitalisasi Astra Agrolestari adalah meluncurkan aplikasi berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk produktivitas yang prima. Jadi perusahaan sendiri ini memiliki beberapa aplikasi mobile untuk mendukung proses bisnis. Yang pertama adalah aplikasi bernama Mili, yaitu Mill Excellence Indicator, yang digunakan untuk memasuk data yang cepat dan akurat mengenai indikator-indikator yang ada di pabrik kelapa sawit. Yang kedua ada Dinda,
ini fokus aplikasi ini adalah pengembangan model sistem yang mendukung konsep operational excellence. Selain itu, Dinda ini juga dibuat untuk memfasilitasi manajemen untuk mengembangkan kerja-kerja yang efektif dan efisien. Yang terakhir ada Amanda atau aplikasi Mandor Astra Agro. Aplikasi ini dirancang untuk menjawab tantangan-tantangan pelaksanaan kegiatan operasional yang sesuai standar Astra Agro. Jadi ketiga aplikasi ini digunakan untuk mendukung operasional perusahaan. Selanjutnya determine the competitor of this company. Jadi Agro ini dapat dikatakan sebagai salah satu pesaing dari Astra Agro. Karena pada tahun 2021, Sempurna Agro ini dapat membalik kerugian menjadi laba sebesar 801 miliar rupiah dalam paparan publik awal September lalu. Jadi manajemen Sempurna Agro ini menyampaikan bahwa pihaknya optimis bahwa produksi kelapa sawit pada tahun 2022 ini akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dilihat dari beberapa faktor seperti cuaca yang baik, profil umur tanaman, dan tanaman yang akan masuk ke tingkat maturity, dan juga profil umur yang lebih produktif pada tanaman sawit yang dimiliki perseroan. Jadi pada tahun ini perseroan akan lebih fokus melakukan intensifikasi daripada ekspansi. Namun tetap akan melakukan ekspansi di area-area yang saat ini sudah dimiliki oleh perseroan. Sehingga sedang dilakukan fokus intensifikasi tersebut, maka dapat menyebabkan pertumbuhan yang relatif tidak agresif dan lebih moderat, namun dapat membuat yield perseroan ini semakin meningkat. Jadi oleh karena itu, Astra industri juga membutuhkan strategi untuk mencapai superior competitive sustainable advantage melalui kemampuan memahami apa dan bagaimana mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kapabilitas usaha kelapa sawit sehingga memberikan value bagi stakeholder. Jadi melalui evaluasi strategi perusahaan dengan kerangka perumusan strategi yang komprehensif untuk menentukan sejumlah strategi bagi perusahaan dalam menghadapi tantangan dan peluang di industri sawit dan analisis konsep value chain untuk menunjukkan bahwa aktivitas primer ini mulai menciptakan fisik produk hingga aktivitas pendukung untuk proses produksi merupakan keunggulan bersaing perusahaan. Jadi, dengan menjaga strategi tumbuh perusahaan PT Astra Agro Lestari Tbk ini dapat memelihara keunggulan biaya perusahaan di industri perkebunan kelapa sawit, sehingga perusahaan dapat menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan, baik bagi perusahaan sendiri dan seluruh pemangku kepentingan. Di sini kita bisa lihat the strategy of diversification of this company. Rencana aksi 5 tahun ke depan ini disusun setelah melalui tahap evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi sebelumnya yang menggandeng pihak independen ketiga. Dari hasil evaluasi tersebut, sebagian besar target yang ditetapkan telah mencapai dengan baik. Namun beberapa target ini masih dalam proses pemenuhan lantaran terjadinya keterlambatan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini. Jadi, tujuan dari evaluasi ini bertujuan memberikan rekomendasi strategis rencana dari aksi berikutnya. Selain rekomendasi hasil evaluasi ini, penetapan rencana aksi 5 tahun ke depan juga dirumuskan dengan mempertimbangkan pembelajaran dari pengalaman rencana aksi 3 tahun, termasuk tantangan dan hambatan selama proses, saran dan masukan dari para stakeholder, serta identifikasi tantangan-tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Astro Agro ini menegaskan komitmen untuk konsisten melakukan konservasi hutan dan gambut, tidak melakukan deforestasi, pembakaran hutan, dan tindakan-tindakan yang merusak lingkungan. Jadi strategi penurunan emisi greenhouse gas ini sesuai komitmen nasional juga harus tetap dilanjutkan. Selain itu, perusahaan juga berkomitmen untuk menegakkan hak asasi manusia, tenaga kerja, maupun masyarakat, serta mendukung program-program sustainability di seluruh anak perusahaan. Jadi tidak hanya menerapkan prinsip sustainability ke dalam operasional perusahaan, perusahaan juga menggandeng seluruh stakeholder, termasuk masyarakat, petani dalam jaringan rantai pasok perusahaan untuk meningkatkan kepedulian dan bersama-sama menerapkan prinsip sustainable ini. Jadi di sini adalah company whoever did merger, acquisition, and restructuring. Yang pertama adalah merger. Di sini PT Ciputra Development Tbk ini
pernah melakukan merger menjadi entitas dari PT Ciputra Development Tbk. Jadi jumlah saham Ciputra Surya ini yang dimiliki oleh Ciputra Development sebesar 62,66% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan bisa terpenuh. Jadi sementara saham Ciputra Properti yang dimiliki Ciputra Development sebesar 56,3%. Dengan penggabungan ini, ketiga emiten akan mendapatkan keuntungan dari struktur perusahaan yang lebih sederhana yang menuju pada peningkatan fleksibilitas operasional dan finansial untuk memperoleh pertumbuhan kesempatan di Indonesia. Jadi dengan penggabungan ini, tentu akan terjadi perubahan nilai saham pemegang saham pada Ciputra. Laba per saham dasar alias earning per share juga akan berubah. Direktur dari Sekretaris Perusahaan CTRL, Tulus Santoso, mengatakan perdagangan saham ini dalam 12 bulan terakhir memiliki likuiditas yang rendah dengan rata-rata nilai perdagangan harian itu 3 miliar dan 6,4 miliar, sehingga akan menjadi wadah bagi para pemegang saham dan untuk menukar sahamnya dengan saham-saham dalam CTRA yang lebih liquid. Selanjutnya ya adalah acquisition, yang mana Facebook mengakuisisi WhatsApp. Jadi tujuan utama ini mengembangkan layanan komunikasi yang sederhana namun tetap modern. Dengan bermodalkan dana sekitar 19 miliar dolar Amerika Serikat, Facebook mendapatkan hak milik perusahaan WhatsApp. Akuisisi kedua perusahaan ini bisa dikatakan sukses besar karena kini Facebook dan WhatsApp menjadi perusahaan teknologi dengan keuntungan yang luar biasa dan berkembang menjadi semakin besar, serta didukung peningkatan teknologi dan fitur yang semakin mumpuni. Hal ini membuktikan langkah akuisisi yang diambil oleh keduanya mampu memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Rencana pembelian Facebook WhatsApp oleh Facebook ini awalnya sempat diragukan karena pendapatan dari pesan layanan instan itu tak bisa diukur. Jadi nilai transaksi awalnya itu adalah 19 miliar US dollar dalam bentuk uang tunai dan saham. Namun setelah akuisisi terjadi, pengguna WhatsApp melonjak dari 500 juta menjadi 600 juta pengguna aktif. Selanjutnya adalah restructuring, yang mana ada Garuda Indonesia. Jadi Garuda Indonesia ini pernah nyaris bangkrut karena memiliki utang yang menumpuk. Pada tahun 2004, tercatat bahwa maskapai penerbangan ini mengalami kerugian hingga 800 miliar rupiah. Pada tahun 2005, Garuda merekrut direktur utama yang baru, Emir Syah Sattar. Jadi di tahun ini dia melakukan gebrakan-gebrakan mulai dari langkah pertama itu dia melakukan restrukturisasi yang mana secara menyeluruh pada seluruh sektor perusahaan. Salah satunya yaitu dalam bidang manajemen. Sebelumnya, sistem manajemennya adalah 1:3, 4, yang artinya satu manajemen membawahi 3-4 orang staf. Setelah restrukturisasi ini, sistem ini berubah menjadi 1:7, yang mana satu manajemen ini memimpin 7 orang staf. Jadi hal ini bertujuan agar info yang ada di lapangan ini bisa tersalurkan secara langsung. Adanya perubahan sistem manajemen ini sehingga perusahaan dapat melihat secara langsung apa sih yang terjadi di lapangan, membuat performa kinerja Garuda Indonesia ini semakin meningkat. Hal ini ikut dirasakan oleh para penumpangnya. Garuda Indonesia yang semulanya sering mengalami keterlambatan kini sudah tidak lagi. Pada tahun 2007, OTP atau On Time Performance atau rasio ketepatan waktu penerbangan Garuda Indonesia ini di bawah angka 70%. Namun, saat ini angka OTP itu sudah berada di atas 90%. Jadi kita bisa tahu peningkatan performa kinerja ini membuat Garuda Indonesia mendapatkan penghargaan The World's Most Improved Airlines dari Skytrax. Jadi tak hanya OTP, Garuda juga kembali mendapatkan kepercayaan pada pelanggannya, sehingga lama-kelamaan pelanggannya juga semakin meningkat. Jumlah pelanggan juga yang meningkat ini diiringi dengan permintaan penerbangan yang tinggi pula, membuat Garuda Indonesia semakin melebarkan sayapnya hingga ke Amsterdam dan juga menambah jumlah penerbangan hingga 311 setiap harinya. Keberhasilan ini membuktikan pada dunia bahwa ia mampu bangkit dari keterpurukan hingga berada pada kondisi yang sekarang ini, membuatnya dianugerahi penghargaan yaitu Airlines Turnaround of the Year oleh Center for Asia Pacific. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.